Ustazah ambil kesempatan pada hari Jumaat ini untuk memahami tentang makna atau hikmah di sebalik surah Al-Kahfi, yang semua ini dilatar belakangi oleh satu ungkapan daripada Fudail bin Iyad, di mana beliau mengatakan sungguh Al-Quran itu adalah diturunkan untuk diamalkan petunjuk-petunjuknya, namun ramai orang yang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Mungkin puan-puan ya dan tuan-tuan juga boleh membezakan antara membaca Quran sebagai satu amalan dengan membaca untuk difahami, lalu hasil kefahaman itu diaplikasikan, diamalkan. Tadi pagi ketika saya menghantar anak saya sempat memberikan satu nasihat kepada anak saya. Bagaimanapun hafalnya engkau surah Al-Kahfi ini, bagaimanapun mahirnya engkau melafazkan ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi ini, kalau seandainya surah ini tidak difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, Umi yakin seyakin-yakinnya ya, kelak ketika Dajjal sudah diizinkan Allah untuk keluar dari tempatnya, mungkin engkaulah antara pengikut daripada ramainya pengikut Dajjal itu. Terkejut ketika mendengar perkataan seperti itu. Mengapa? Sebab persepsi manusia pada masa itu atau hari ini adalah Quran itu setakat dibaca, dan apabila dibaca itu sudah menjadi satu pelindung untuk dirinya, seolah-olah Quranlah yang akan melindungi manusia itu. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan 10 ayat pertama kalau dibaca, ataupun 10 ayat terakhir kalau dibaca, maka seseorang akan terlepas daripada fitnah Dajjal, itu perlu untuk difahami semula redaksi hadis tersebut dengan mengikut pandangan-pandangan para syurahul hadis, yaitu para pensyarah hadis ya. Termasuk Al-Imam An-Nawawi sendiri telah menyebutkan bahawa 10 ayat pertama apabila membaca surah Al-Kahfi akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal, itu adalah satu anjakan saja dari 10 ayat menuju 10 ayat menuju 10 ayat, sehingga dalam tempoh 11 hari dah khatam surah Al-Kahfi itu plus dengan pemahamannya. Apa yang menarik yang hendak saya kongsikan di sini adalah permulaan dan penutup ayat ini, surah Al-Kahfi ini sangat berhubungan. Bukan cuma masalah itu, antara pembukaan surah dengan akhir surah dihimpit dengan 4 kisah. Dan tahukah kita bahwa punca orang merasa ujub, punca orang merasa sombong, punca orang merasa takabur adalah kerana adanya salah satu daripada 4 perkara yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi punca kesombongan itu ada 4. Pertama, apabila seseorang itu memiliki kekuasaan seperti mana Allah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain, namun alhamdulillah Zulkarnain menunjukkan pribadi dirinya yang tawaduk walaupun beliau diberi kuasa oleh Allah. Yang kedua adalah ilmu yang luas. Keilmuan kebanyakannya boleh menjadikan seseorang yang dikatakan ahli ilmu itu menjadi sombong, kecuali kalau mereka mau mentadabbur kisah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisahnya Musa alaihissalam dengan Khidir, ya, di mana Nabi Musa akhirnya tawaduk, merendah diri di hadapan Nabi Khidir ya alaihissalam. Yang ketiga, manusia boleh sombong lantaran ada kekayaan, dan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi menyebutkan tentang kisah pemilik 2 kebun.
Ya, pemilik kebun yang satu ini merasa sombong, merasa angkuh, tetapi Allah hancurkan kebun itu sehingga muncul ketawaduannya, muncul kerendahannya, muncul pertaubatannya. Adapun yang keempat, orang juga boleh merasa sombong, bangga, ujub diri lantaran dia memiliki ketaatan, memiliki agama yang tinggi, seperti yang dicontohkan dalam kisah pemuda Al-Kahf. Para pemuda Al-Kahf ini, mereka tidak memiliki sifat sombong ketika mereka memiliki ketaatan yang lebih. Jadi ada 4 poin, salah satu di antara 4 ini kalau melekat dalam diri kita, mungkin boleh menciptakan rasa sombong. Pertama ada kekuasaan, kedua ada keilmuan, ketiga ada kekayaan, dan keempat itu ada ketaatan. Bayangkan, orang boleh rasa taat, karena merasa itu adalah usahanya sendiri, tapi ketahuilah itu sebentuk kesombongan. Karena itu dalam satu kitab ya yang bertajuk kitab nasihat, yang di situ dihimpun nasihat para ulama, dimulakan daripada nasihatnya Abdul Qadir Jailani, nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nasihatnya Al-Imam Al-Ghazali, dan nasihat para ulama lainnya. Dalam buku itu dikatakan, ya, saya ambil nasihatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketika kamu beramal, ketika kamu melakukan ketaatan, bersembunyilah dari 2 manusia. Pertama, bersembunyilah ketika kamu melakukan ketaatan daripada manusia, dan yang kedua, bersembunyilah kamu daripada diri kamu sendiri. Artinya kalau seseorang melakukan ketaatan boleh menjadi ujub, tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bersembunyilah daripada manusia, dan yang kedua, bersembunyilah daripada diri sendiri. Bagaimana cara kita bersembunyi daripada diri sendiri? Anggaplah segala ketaatan itu murni, kurnia, anugerah dari Allah, sehingga yang ada di hadapan kita cuma Allah, bukan diri kita, dan juga bukan diri manusia yang lain. Jadi itu 4 perkara. Alangkah malangnya hari ini kita memiliki Al-Quran, ya, yang Allah turunkan surah Al-Kahfi dengan permulaan Alhamdulillahilladzi anzala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Kitab, yaitu Al-Quran, ala abdihi, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lam yaj'al lahu iwaja, yang lurus dan tidak ada bengkoknya. Allah memuji dirinya ketika Allah menurunkan Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang membaca dengan penuh pemaknaan, membaca dengan mengamalkan apa yang difahami tadi, yang dimaknai tadi, maka dia akan terlepas dari fitnah Dajjal. Apa yang kita fahami, apa yang hendak kita terapkan dalam surah Al-Kahfi, bukan bacaan Al-Kahfinya yang kita baca setiap hari Jumat, bukan Al-Kahfinya, tetapi pengamalan di sebalik 4 kisah itu. Oke, coba kita sekarang lihat diri kita masing-masing. Ada tak satu di antara 4 perkara itu melekat dalam diri kita? Contoh misalnya, ada yang punya kekuasaan hari ini? Alangkah malangnya pada hari Jumat yang penuh berkat, Ashraful Ayyam ini, mereka yang memiliki kekuasaan tidak mendalami kisah Zulkarnain. Akhirnya kekuasaan itu hanya digunakan untuk menekan, menindas orang-orang yang tidak mau memperakui kekuasaannya. Jadilah Jabbarin. Jabbarin. Bila sudah jadi Jabbarin, ingatlah Allah Al-Jabbar yang akan menekan kalangan orang-orang berkuasa, yang menekan orang-orang yang di bawah. Jadi bukan kita membaca bacaan surah Al-Kahfi membuat kita selamat dari fitnah Dajjal, tidak. Tetapi sejauh mana kita memahami dan mengamalkan apa yang kita baca itu. Itulah tujuan Quran diturunkan. Baik, ada tak dalam diri kita, saya rasa banyaklah di antara audiens sekarang ini yang memiliki pelbagai latar kelebihan. Tidak mungkin tidak ada, mesti ada. Yang kedua, coba kita cek diri kita, ada tak kelebihan yang berbentuk misalnya keilmuan. Jangan tuan-tuan rasa ketika sudah berilmu itu akan selamat daripada fitnah. Justru keilmuan itu merupakan fitnah bagi kita apabila kita tidak memahami tentang siapakah Allah itu yang kita ilmu, tidak memahami siapakah diri kita ini, maka kita akan terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri kita. Kita rasa dah best. Maka ada diceritakan ulama ada ulama
hasan, ada ulama yang buruk, ada ulama yang baik. Kedengkian di antara ahli ilmu sungguh luar biasa. Kecuali Allah kurniakan rahmatnya berupa apa? Petunjuk di sebalik ilmu itu untuk menjadikan orang yang berilmu itu menjadi tunduk, menjadi merendah, semakin berisi, semakin merunduk laksana biji padi. Ada tak poin ketiga dalam diri kita? Kekayaan. Ramai orang sekarang mengejar kekayaan. Padahal ini yang saya nak kongsikan di sini. Padahal kekayaan itu yang namanya rizki yang terkait dengan harta, dengan kesehatan, dengan apa semua, makanan khususnya, itu sudah dijamin oleh Allah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, jangan engkau sibuk mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, tapi sibukkan diri kamu untuk mencari tahu perintah Allah agar kamu laksanakan. Bahkan guru beliau pun mengatakan begini, sungguh ketika manusia menghabiskan umurnya untuk meneliti dan mengamalkan perintah-perintah Allah, tak cukup. Karena itu Allah berfirman, kalla lamma yaqdi ma amarah. Dalam surah Abasa, Allah berfirman, sekali-kali manusia belum mampu menjalankan semua perintah Allah. Jadi kalau perintah Allah tak mampu kita jalankan dengan umur kita yang ada, kenapa kita sibuk dengan benda yang menjadi urusan Allah? Yang Allah urus ke kita adalah rizki dan ajal. Rizki akan diselarikan dengan ajal. Kalau ajal kita ditentukan dalam tempo 60 tahun, bersama 60 tahun itu rizki bersama kita. Tidak ada yang meninggalkan salah satu pun di antara rizki itu ketika Allah sudah mentakdirkan umur kamu adalah 60 tahun, bersama umur itu ada yang namanya rizki. Ada namanya makanan, keperluan untuk jasad kita sudah ada. Karena itu tidak semestinya orang mati itu lantaran kelaparan. Ya, orang mati itu lantaran kemiskinan. Banyak cerita-cerita yang menyebutkan orang mati dalam keadaan menyimpan harta benda yang banyak, tetapi orang boleh bertahan walaupun dia mengalami penderitaan sakit badan yang berkepanjangan. Kan ada yang sampai ada seorang lelaki yang baru dilahirkan. Masa lahir itulah di sebelahnya itu makciknya sakit kanser. Sampai akhirnya lelaki yang baru dilahirkan ini sekolah, habis sekolah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, bekerja, sudah bekerja, dah sampai tukar kereta, tukar rumah, bukan ganti istri mungkin lebih daripada satu. Tapi makcik itu tak meninggal pun. Justru lelaki inilah yang meninggal awal, sementara makciknya yang sakit semenjak dia dilahirkan itu masih hidup. Masya Allah. Jadi kita melihat pada cerita itu untuk mengukuhkan kita betapa kita ini terjebak oleh perspektif diri kita, perspektif kejahilan kita, bukan perspektif Quran. Quran tak pernah mengatakan manusia mati itu lantaran tidak ada rizki, karena Allah telah berfirman tidak ada sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini yang hidup, melainkan Allah telah menjamin rizkinya selari dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Di sini juga Ustazah hendak berkongsi karena ramai kita yang terjebak dengan bengkel-bengkel kekayaan yang mengejar harta, kan kononnya harta itu adalah punca kebahagiaan. Di sini saya nak kongsikan pada hari Jumat yang mulia ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fudhalah bin Ubaid, ya, daripada Fudhalah bin Ubaid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam doanya. Coba perhatikan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang telah beriman. Dan kalau kita hari ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa doa Nabi untuk kita sebelum Nabi diambil oleh Allah untuk menuju Ar-Rafi Al-A'la, tempat yang tinggi. Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma man amana bika wa syahida anni rasulak fahabbib ilaihi liqa'ak wasahhil alaihi qada'ak wa aqlil lahu minad dunya. Ya Allah, ya Tuhanku, kepada mereka yang telah beriman kepadamu, ya Allah, kepada mereka yang telah yakin dan percaya aku sebagai Rasul-Mu, ya Allah, tolonglah, bagilah satu rasa cinta, rasa rindu untuk berjumpa denganmu, ya Allah. Yang kedua,
tolonglah, mudahkanlah kepadanya, kepada hamba-hambamu yang telah beriman itu, untuk menjalani takdirmu, qada'mu dengan mudahnya. Ya Allah, yang ketiga, saya mohon kepadamu, kepada mereka yang sudah beriman kepadamu, ya Allah, dan menyaksikan aku sebagai Rasulmu, sedikitkan, sempitkan, kecilkan bahagian dunia untuknya, agar dunia itu tidak menghalangnya untuk berjumpa denganmu, ya Allah. Apa yang menghalang seseorang untuk berjumpa Allah? Apa yang membuat orang jadi panik, ketakutan ketika sakratul maut menjemput? Adalah karena harta yang dia kumpul belum sempat dia nikmati secara keseluruhan. Dia risau dengan harta yang dia tinggalkan, tetapi dalam masa yang sama dia merasa ketakutan dengan masa depan dia karena hidupnya dihabiskan untuk harta benda dunia. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ahyini miskinan, jadikan aku hidup dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumaratul masakin, dan himpunkanlah aku kelak pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Demikianlah doa Nabi. Kalau ada di antara kita yang mudah menjalani takdir hidup ini, ya, yang begitu pahit, begitu pedih, maknanya doa Rasulullah telah dimakbulkan oleh Allah sampai kepada kita. Kalau di antara kita ada yang merasa dah rindu ingin jumpa Allah di atas keletihan kepenatan mentaatinya, tidak merasa takut dengan kematian, tidak merasa takut dengan kesakitan, bahkan ketika dia melihat kerepotan, dia melihat kedutan, dia melihat kulit, dia melihat kesakitan dalam dirinya, justru dia melihat keremajaan, kemudahan dalam kulit-kulitnya itu, karena dia melihat dengan cahaya iman yang sebentar lagi dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada rasa semacam orang yang baru menggila-gilai harta benda, baru jumpa harta benda, lepas itu Allah tarik nyawa. Coba, adakah kita tak takut seandainya kita mengejar harta, dalam masa yang sama kita belum menikmati harta kita ditarik oleh Allah, dan kita tak sanggup untuk meninggalkan dunia kita. Kita mungkin masih ingat seorang Bilal, kisah seorang Bilal pada zaman dahulu, ketika dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba lalu seorang perempuan cantik. Dia tertarik dengan perempuan itu. Kemudian dia mendatangi perempuan itu, aku ingin menikahimu. Lalu apa jawab perempuan itu? Oh, minta maaf, kamu tak boleh menikah denganku karena aku seorang Kristen. Lalu laki itu berkata, dengan cara apa aku boleh menikahimu? Dengan cara engkau masuk agamaku. Ketika itulah Bilal itu bersedia untuk memeluk agama Kristen, dan dia akhirnya menikahi perempuan itu. Itulah dunia bagi Bilal itu. Dan ketika malam di mana malam pengantin dia naik ke bumbung untuk membetulkan bumbung atau atap rumah dia yang rusak. Tetapi qadarullah, dia jatuh dari bumbung itu dan dia meninggal. Belum sempat dia menikmati istrinya yang dia sanggup gadaikan imannya karena dia cinta dengan perempuan itu. Adakah kita tak takut dengan perkara macam ini? Mungkin ketakutan itu akan terbina apabila kita kerap berinteraksi dengan ayat-ayat dalam Quran yang membincangkan tentang isu hari akhirat, tentang isu kematian, tentang huru hara kiamat dan lain sebagainya. Mungkin kita akan rasa takut di situ. Oke, yang keempat adalah kita lihat ketaatan kita. Ada tak kelebihan dari segi ketaatan itu? Kalau ada, adakah kita tak malu dengan Ashabul Kahfi? Samalah tadi itu, ketika kita berkekayaan, adakah kita tak malu melihat kisah pemilik dua kebun itu? Kalau kita mempunyai keilmuan pun, kita ni apalah? Tak malu ke kita sama Nabi Musa alaihissalam? Kalaupun di antara kita ada yang punya kekuasaan, kedudukan yang tinggi, tak malu ke kita dengan Zulkarnain? Semua 4 kisah itu, semuanya mereka pelaku-pelaku, tokoh-tokoh yang tunduk kepada Allah di saat ada tantangan dalam dirinya untuk tak tunduk. Yaitu ketinggian ilmu, ketinggian kuasa, ketinggian harta, ketinggian ibadah. Ashabul Kahfi. Kita taklah seperti Ashabul Kahfi pun. Tapi kita ini kalau sudah melakukan satu macam ketaatan, susah kita nak berlepas daripada merasa itu semua karena kita punya ikhtiar, kita punya usaha, kita punya amal. Masya Allah, malu kita
Karena semua bentuk ketaatan itu sebetulnya adalah murni daripada anugerah Allah. Nah, ingin buktinya bahwa ketaatan kita itu murni anugerah Allah? Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan begini, segala sesuatu yang berlaku itu adalah yang dikehendaki Allah. Dan apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Dan berlakunya ketaatan itu yang dikehendaki Allah. So itulah anugerah Allah. Ramai orang yang nak taat hari ini, tapi tak taat-taat juga. Mengapa? Karena Allah belum menghendaki. Dan kenapa Allah belum menghendaki? Semuanya dalam rahasia ilmu Allah. Ilmu di masa hadapan manusia itu dan ilmu di masa lalu manusia itu. Jadi kita cuma berharap, berdoa, ya Allah, bantu aku ya Allah untuk mentaatimu. Kurniakanlah aku ketaatan yang boleh menghantarkan aku ke dalam surgamu. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, kurniakan akulah ketaatan. Kurniakan, maknanya taat itu anugerah. So, kenapa kita sombong? Kurniakanlah aku ketaatan, yang ketaatan itu boleh menghantar aku menuju surgamu. Tuballighuna bihi jannatak, menghantarkan aku menuju surgamu. Satu buku yang tadi saya sebutkan tadi, nasihat para ulama, termasuk di situ nasihatnya Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata begini, sungguh manusia nanti itu akan menempati surga mengikut amal-amalnya. Mereka akan masuk ke surga dan menduduki katil-katil surga itu mengikut level ketaatan dia. Andai kata kita di dunia ini meminta ketaatan, bukan meminta kekayaan, karena kekayaan sudah Allah jamin sendiri, rizki Allah jamin, kita minta ketaatan. Lalu ketika Allah memakbulkan doa kita meminta ketaatan itu, kita nanti akan masuk surga mengikut ketaatan kita. Jadi saya boleh bayangkan Anda bekerja di dunia hari-hari, lalu Anda memiliki harta benda, lalu harta benda itu Anda gunakan untuk satu trip misalnya, Anda ingin pergi ke Jepun, atau Anda ingin pergi ke Qatar, atau Anda ingin pergi ke mana, ke Rusia atau ke Balkan, Anda pilih sendiri. Hotel ikut budget Anda pilih tiket kapal terbang pun yang level ekonomi ataukah level VIP, VVIP itu ikut pada budget Anda. Kalau budgetnya itu lebih, Anda tak mungkin ingin mengambil kelas ekonomi. Mungkin kelas yang levelnya VIP atau VVIP. Dan Anda mungkin juga tak mau duduk dekat hotel yang kelas budgetnya ekonomi, tapi Anda ingin yang kelas VVIP. So, kita dengan surga, itu macam kita dengan dunia. So, kalau orang sekarang mencari harta benda untuk dapatkan tambang kapal terbang yang terbaik, hotel yang terbaik, kita juga mengumpulkan ketaatan untuk mendapatkan tambang kendaraan ketika kita dihimpunkan nanti di hari akhirat, serta tempat rehat kita duduk dekat surga level yang mana? Level Firdaus ke atau level yang di bawah-bawah? So kita tak mau karena level yang penting surga lah ya Allah apa adanya. Tidak mau karena Rasul telah mengajarkan kalau kamu minta surga jangan tanggung-tanggung. Sekali terus minta surga level tinggi. Jadi semua masuk surga mengikut level ketaatan. Namun sayangnya ketaatan yang kita buat hari ini, kita ini kadang merasa ujub, kadang merasa takjub, kadang merasa bangga dengan ketaatan. Padahal itulah yang Allah jelaskan di akhir surah Al-Kahfi. 10 ayat terakhir. Kamu ingin tahu siapakah orang yang paling rugi? Yaitu mereka yang menyangka amalnya diterima oleh Allah. Yang menyangka. Mananya orang yang tak menyangka amalnya diterima oleh Allah, yang bersembunyi daripada manusia dan bersembunyi daripada dirinya sendiri, memandang segala ketaatan cuma anugerah dari Allah, dihimpun dengan doa mohon ketaatan daripada Allah, maka itulah yang akan mendapatkan kesalehan amal. Lalu Allah menjelaskan di hujung sekali surah Al-Kahfi. Inilah ringkasan intipati surah Al-Kahfi. Allah berfirman pada ayat yang ke-110. Perhatikan firman Allah di situ.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah mengatakan barang siapa yang berharap untuk jumpa Allah. Ada di antara kita yang berharap untuk jumpa Allah? Ada tak? Kalau ada, doa Nabi tadi termakbulkan. Kan Rasulullah berdoa, ya Allah kepada hamba-Mu yang telah beriman kepadamu dan kepadaku, tolong jadikan dia begitu rindu dan cinta untuk berjumpa denganmu. Itu doa Nabi. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang ingin berjumpa, faman kana yarju liqa'a rabbi, untuk berjumpa Allah, lepas letih mengumpul ketaatan, yang ketaatan itu diyakini anugerah Allah sehingga tak rasa sombong. Coba, faly'amal amalan salihan. Syarat untuk jumpa Allah itu adalah dengan membawa bekal amal saleh. Dan syarat amal itu dikatakan saleh apabila yang pertama adalah la yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Tidak ada unsur kesyirikan terhadap Allah. La yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika dia menyembah Allah, tidak ada unsur kesyirikan. Baik, apakah syirik itu? Menjadikan sekutu untuk Allah. Siapakah sekutu Allah itu? Boleh manusia, boleh hawa nafsunya, boleh benda-benda yang lain yang di sekitar manusia itu yang diyakini memberi manfaat untuk kehidupan dirinya selain Allah. Itu syirik. Dan tahukah puan-puan, riya itu adalah syirik kecil. Tapi ada syirik besar yang kita tak pernah menyangka itu syirik besar. Apakah itu? Ketika melakukan satu kebaikan lantaran manusia. Fudail bin Iyad, perbanyakkan ambil nasihat daripada Fudail bin Iyad. Sebab beliau ini Masya Allah, nasihatnya sangat bijak, boleh menjadi satu ubat penyakit dalam sodru kita. Karena antara rawatan yang terbaik untuk sodru yang sakit, yang ada penyakit adalah memperbanyakkan nasihat-nasihat daripada alim ulama yang terus diambil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Fudail bin Iyad, perhatikan di sini baik-baik perempuan semuanya. Kata Fudail bin Iyad, sesiapa yang melakukan kebaikan karena manusia itu syirik, bukan riya, itu syirik. Sesiapa yang melakukan kebaikan kerana manusia itu namanya syirik. Ya Allah. Namun sesiapa yang meninggalkan suatu kebaikan atau keburukan kerana manusia itu namanya riya. Bisa kan? Selama ini kita anggap segala sesuatu yang kita buat karena manusia itu riya. Tidak. Fudail bin Iyad mengatakan, dan saya setuju dengan perkataan ini, memandangkan beberapa analisis yang saya lakukan, apabila kita melakukan kebaikan itu karena Allah, itu kan ikhlas. Tapi melakukan kebaikan karena manusia, itu namanya musyrik. Menjadikan manusia itu sebagai objek mengabdi, menyembah. Apa beza dengan Lata, Manat, Uzza yang disandingkan oleh orang-orang Arab di sisi Allah Ta'ala? So, apa beza manusia yang kita sandingkan dengan Allah dengan berhala yang orang kafir itu sandingkan di sisi Allah? Sama, benda itu sama. Jadi, misalnya saya bersedekah, kalau ada orang pandang saya, itu namanya syirik. Syirik artinya saya menyekutukan Allah dengan manusia yang pandang saya. Tetapi, apabila saya meninggalkan sesuatu itu karena manusia, itu baru riya. Karena meninggalkan sesuatu itu berbeza dengan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu namanya syukur. Meninggalkan sesuatu itu namanya kan sabar. Syukur sabar, levelnya tak sama. Syukur lebih tinggi daripada sabar. Kan? Pernah kita bincangkan juga hari itu, bahwa mentaati Allah itu adalah nutrisi untuk kekuatan yang sudah sedia ada. Menjadi lebih kuat. Tetapi kalau meninggalkan larangan, itu untuk menjaga kekuatan yang sudah ada sahaja. So, ingkarnya iblis atas perintah Allah lebih teruk daripada
pelanggaran yang dilakukan oleh Adam karena tak sanggup untuk menahan gejolak syahwatnya. Kan berbeza itu. Karena berbeza, maka siapa membuat kebaikan karena manusia, itu dah syirik levelnya. Tapi kalau meninggalkan sesuatu karena manusia, itu levelnya di bawah syirik, yaitu riya. Dan riya itu syirik kecil. Tapi kalau terkumpul-kumpul, nanti jadi syirik besar. Oke, saya contohkan yang paling simpel. Anda tinggalkan maksiat karena malu apa kata orang yang tengok saya itu. Tadinya, contoh, nak ambil barang milik orang. Tapi karena yang tengok itu sahabat kita, malu nanti viral ke orang lain. Kalau dia tak ada, saya bolehlah ambil. Oke, itu namanya riya. Itu meninggalkan kemaksiatan karena manusia. Yang kedua, meninggalkan kebaikan karena manusia untuk menjaga marwah diri. Ada orang sanggup tinggalkan kebaikan, nak jaga marwah diri. Contoh, ketika subuh, sholat jamaah, ataupun ketika maghrib, sholat berjamaah, mungkin kita ada yang hendak melakukan sholat rawatib, sunnah rawatib, 2 rakaat selepas maghrib. Namun, kita tak jadi sholat itu karena rasa dalam diri kita, nanti apa kata orang, dia macam tengok saya ini sombong lah, nak tambah-tambah lah sholat, belum tadi zikirnya yang lama, aku tak nak lah orang berburuk sangka ke aku. Daripada nanti orang anggap aku macam ini, baik aku tinggalkan kebaikan. So, karena manusia, orang boleh tinggalkan kebaikan. Karena manusia juga orang boleh tinggalkan kejahatan. Tapi dua-duanya tetap dipandang sebagai bentuk riya kecil. Oke, selamat tak amal kita hari ini daripada unsur seperti itu? Selamat tidaknya perkara itu sangat memerlukan yang namanya pengenalan terhadap kesempurnaan Allah, sehingga terhadap segala unsur duniawi, namanya manusia, pujian, kita fana. Fana artinya kita sudah tidak ada lagi hasrat. Kita cuma rindu dengan Allah kata apa kat saya, Allah tengok apa kat saya hari ini, Allah pandang saya macam mana hari ini. Cuma hanya Allah yang kita fikir tatkala kita sudah menjumpai kebaikan, keindahan dan kesempurnaan Allah. Dialah Allah Al-Quddus, dialah Allah As-Salam, dialah Allah Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Jadi puan-puan semuanya, macam mana? Masih ke kita nak ritualkan Al-Kahfi di hari Jumat? Masih juga ke kita nak ritualkan Yasin di malam hari? Masih ke nak kita ritualkan Al-Waqi'ah di malam hari? Masih lagi ke nak ritualkan bacaan Ar-Rahman, Al-Mulk, ataupun Ad-Dukhan dan lain sebagainya? Murni sebagai ritual amalan belaka. Takkah kita sekarang berfikir, mendalami, menyelami samudera hikmah di sebalik kedalaman makna-makna ayat Allah yang dia boleh menggugah, membangkitkan, membangunkan emosi yang bagus dalam diri kita untuk menjadi ahsanut taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mari sama-sama kita berbekal ketaatan, yang ketaatan itu kita sembunyikan dari manusia, yang ketaatan itu kita sembunyikan daripada diri kita sendiri, murni kita pandang sebagai anugerah daripada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita renungkan 4 kisah itu. Mari sama-sama kita tengok di mana posisi kita pada 4 kisah itu. Ada yang berkuasa, ada yang berharta, ada yang berilmu, ada yang beramal. Mari kita contoh Ashabul Kahfi. Mari kita contoh pemilik 2 kebun. Mari kita contoh Nabi Musa alaihissalam. Mari kita contoh kisah Zulkarnain. Insya Allah dengan mengamalkan spirit di sebalik 4 kisah itu, Allah akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal, yang Dajjal datang sungguh akan membawa 4 perkara tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.